Halo guys, cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria berjuluk si topi hitam dan seseorang bernama Tuan Gao yang tengah menyusup ke sebuah kantor. Sesampainya di sebuah ruangan, si topi hitam berusaha membuka brankas untuk mengambil sesuatu. Dengan keahlian yang ia miliki, si topi hitam pun membuka brankas tersebut. Setelah berhasil terbuka, Tuan Gao langsung mencari sebuah berkas rahasia. Setelah mendapatkan berkas itu, mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, seorang pria bernama Tuan Shao mendatangi rumah salah satu ketua gangster yang bernama Tuan Sen. Saya menyambut baik kedatangan Tuan Shao yang ia anggap sebagai orang yang cukup terhormat. Kedatangan Tuan Shao ke sana untuk meminta tolong kepada Sen agar mau melindungi Tuan Gao yang akan pergi ke Hong Kong. Ternyata berkas yang dicuri Tuan Gao kemarin adalah sebuah berkas perjanjian antara Jepang dengan pemerintah Cina yang korup. Tuan Gao berniat mempublikasikan berkas tersebut agar kebusukan pemerintahan terungkap. Namun karena perbuatannya itu, Tuan Gao diincar oleh banyak pejabat korup yang ingin membunuhnya. Menganggap ini adalah masalah serius, Sen pun bersedia membantu Tuan Shao untuk melindungi Tuan Gu. Sementara itu, seorang pejabat bernama Tuan Hong menghubungi seseorang bernama Wei Shaotin. Tuan Hong adalah salah satu pejabat yang mengincar Tuan Gao. Ia meminta Wei untuk mengambil berkas yang ada pada Tuan Gao dan membunuhnya. Singkatnya, Tuan Gao kini telah berada di kediaman Tuan Sen. Di sana Tuan Gao meminta kepada Sen jika terjadi sesuatu padanya, Sen harus menyelamatkan berkas tersebut. Sen pun berjanji akan melindungi Tuan Gao dan berkas itu. Tak jauh dari kediaman Sen, terlihat seorang pria bernama Shao yang tengah bersiap untuk membunuh Tuan Gao. Tak lama seorang pria bernama Fon Jinbang datang ke sana. Tuan Sen meminta Fon untuk mengamankan Tuan Gao. Mereka akan bergerak saat berhasil mengelabui Shao. Sementara itu, Shao terus berjaga menunggu Tuan Gao keluar dari sana. Tak terasa, hari pun berganti malam. Shao masih bersiap untuk menghabisi Tuan Gao. Karena Shao tak kunjung menyerah, Tuan Sen pun membuat sebuah tipuan dengan mengirim orang yang berpura-pura sebagai Tuan Gao. Karena belum berhasil, Tuan Sen pun terpaksa mengorbankan anak buahnya yang bernama Gan dengan menyamar persis seperti Tuan Gao. Benar saja, saat Gan keluar, Shao langsung menembaknya karena mengira ia adalah Tuan Gao. Fon langsung memanfaatkan hal itu dengan membawa Tuan Gao segera pergi dari sana. Tak lama, Tuan Hong dan Wei datang menemui Shao. Tuan Fong yang telah mengetahui jika Shao gagal membunuh Tuan Gao langsung menyuruh Wei menghabisinya. Setelah itu, Tuan Hong pun berniat menemui Tuan Sen di rumahnya. Meski mengetahui Tuan Hong adalah orang jahat, Tuan Sen tetap menyambut kedatangannya. Singkatnya, kedatangan Tuan Hong ke sana untuk meminta Tuan Sen bekerja sama dengannya. Ia meminta Sen mau memberitahu di mana Tuan Gao saat ini. Tetapi Tuan Sen menolak hal itu. Ia berpura-pura tak mengerti dengan apa yang Tuan Hong katakan. Perbincangan pun banyak terjadi di antara mereka. Melihat Tuan Sen menolak tawaran Tuan Hong, Wei pun berniat untuk menggeledah rumah Tuan Sen. Namun karena Sen tak mengizinkannya, Wei menantang Tuan Sen bertarung dengannya. Menyadari Tuan Sen bukanlah tandingan Wei, Tuan Hong memilih untuk mundur dan pergi dari sana. Sementara itu, Fon membawa Tuan Gao untuk tinggal sementara di sebuah hotel. Di sana, Tuan Gao dan Fon pun banyak berbincang membicarakan Tuan Sen yang merupakan pemimpin 13 bajingan Shanghai yang terkenal.
Namun beberapa di antara mereka telah bekerja untuk Tuan Hong yang salah satunya adalah Seu. Setelah selesai berbincang, Fon pun izin keluar untuk melihat situasi. Ternyata Tuan Hong telah berada di sana. Melihat hal itu, Fon pun bergegas membawa Tuan Gao pergi dengan menyamar sebagai pelayan. Setelah berada di luar, Fon menyuruh tukang beca untuk segera membawa Tuan Gao pergi. Sementara dirinya berusaha menghadang anak buah Hong yang akan mengejar. Pertarungan pun terjadi. Meski ia hanya seorang diri, Fon masih mampu menghadapi mereka semua. Namun karena Wei menyerangnya dari belakang, Fon pun akhirnya tewas di tempat tersebut. Sementara itu, Tuan Gao akhirnya telah sampai di tempat penjahit Wu. Wu juga merupakan salah satu bajingan 13 Shanghai yang berjuluk si kacamata. Setelah Tuan Gu mengganti bajunya, datanglah salah satu anak buah Sen yang bertugas mengantar Gao ke kediaman Tao Tahye. Tao Tahye juga merupakan salah satu bajingan 13. Namun saat mereka akan pergi, ternyata anak buah Wu telah berkhianat. Wu pun berusaha menghentikannya dan menyuruh Tuan Gao untuk segera pergi. Pertarungan antara Wu dan anak buahnya pun terjadi. Meski sempat terkena tembakan, Wu masih mampu membuat lawannya kesulitan. Namun sialnya, Wu harus tewas karena lawannya kembali menembaknya. Meski dalam keadaan sekarat, pengkhianat itu masih sempat memberitahu lokasi Tuan Gao kepada Wei. Malam harinya, salah satu anak buah Tuan Hong yang bernama Harimau terlihat mengintai rumah Tao Tahye. Dia menyuruh anak buahnya menghabisi semua orang di sana sebelum Tuan Gao sampai. Di dalam, seorang pria bernama Tao Tahye terlihat tengah bersantai bersama para wanita cantik. Sementara di luar, anak buah Harimau mulai menyerang. Mereka mulai melumpuhkan setiap penjaga yang ada di sana. Mendengar suara tembakan, Ye pun langsung mengamankan semua wanitanya. Ia meminta mereka semua bersembunyi. Ia pun bersiap menyambut kedatangan Harimau dan semua anak buahnya. Ye pun bertarung menghadapi mereka semua. Meski hanya sendirian, Ye masih bisa mengimbangi mereka semua. Awalnya Ye terlihat lebih unggul. Ia mampu membuat mereka semua cukup kesulitan untuk menghadapinya. Namun saat Harimau menggunakan senjata dan menyandra adiknya, Ye pun berhasil dikalahkan. Sebelum kematiannya, Ye meminta kepada adiknya agar murid membalaskan dendamnya. Murid adalah salah satu dari ke-13 bajingan Shanghai yang bernama Guan, yang merupakan kekasih adik Ye. Mendengar hal itu, Harimau pun akan menggunakan adik Ye sebagai sandranya. Mereka pun membereskan tempat itu agar tak membuat Tuan Gao curiga. Benar saja, Tuan Gao yang baru saja sampai tak menyadari adanya bahaya. Di saat mereka lengah, anak buah Harimau pun langsung menyerang. Saat mereka akan membawa Tuan Gao, tiba-tiba seseorang datang menghalangi mereka. Ia adalah Guan. Kali ini ia yang akan berhadapan dengan Harimau. Sambil melindungi Tuan Gao, Guan berusaha mengalahkan mereka semua. Dengan senjata andalannya, ia mampu melumpuhkan satu persatu musuhnya. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Harimau dibuat kewalahan menghadapinya. Meski mereka menyandra kekasihnya, Guan masih bisa menyelamatkannya. Sialnya, ia harus terluka parah saat menghadang Harimau yang akan menyerang Tuan Gao. Guan yang sekarat pun menyuruh Tuan Gao untuk pergi ke sebuah kasino karena Tuan Sen telah mengatur semuanya. Dengan terpaksa, Tuan Gao pun pergi meninggalkan Guan dan kekasihnya di sana. Setelah menerima telepon dari seseorang, Ye Bufan memanggil beberapa anak buahnya. Ternyata Tuan Gao telah sampai di kasino miliknya. Di dalam sebuah ruangan, Bufan menanyai anak buahnya mengenai Tuan Gao. Dengan ciri-ciri yang telah diberikan, mereka yakin jika itu adalah Tuan Gao. Bufan pun meminta mereka semua untuk melindungi Tuan Gao dari para bajingan yang mengincarnya. Setelah mempersiapkan semuanya, mereka pun keluar dari ruangan itu. Kemudian Bufan pun menceritakan kepada anak buahnya yang bernama Ao
jika tahu Tahye dan muridnya telah tewas saat melindungi Tuan Gao. Kali ini yang mengincar Tuan Gao adalah si Yongli, si beruang, dan si Yang Fang, si tukang daging. Karena Bu Fan belum pernah bertemu dengan mereka, ia pun menganggap jika dua orang yang berada di dekat Tuan Gao adalah si Yuli dan si Yan Fang. Karena belum begitu yakin, Bu Fan pun meminta Au untuk mengawasi mereka. Tak lama, seorang pria datang ke sana. Pria yang belum diketahui namanya ini pun terlihat begitu sombong. Merasa curiga terhadap pria itu, Au pun melaporkan hal itu kepada Bu Fan. Bu Fan yang penasaran pun mencoba untuk mengeceknya. Meski sempat berbincang-bincang, pria itu menolak memberitahu siapa ia sebenarnya. Di saat Bu Fan akan kembali ke ruangannya, ia berpas-pasan dengan pria lain yang cukup mencurigakan. Pria itu pun ikut bergabung di meja yang sama dengan Tuan Gao. Melihat semua ini, Bu Fan pun yakin jika ini akan menjadi malam yang panjang. Pria itu pun mulai ikut bermain. Bu Fan pun meminta Au terus mengawasi mereka. Bu Fan mulai bersiap jika sesuatu mulai terjadi. Di meja judi, semuanya terlihat biasa saja. Namun karena ada seorang pria yang bermain curang, keributan pun terjadi. Hal itu dimanfaatkan Au untuk menyerang Tuan Gao. Untung seseorang langsung menghentikannya. Para pembunuh yang mengincar Tuan Gao pun mulai melakukan serangan. Pertarungan pun terjadi di sana. Bu Fan yang baru saja keluar langsung turun untuk membantu. Saat ia akan membantu Liang menghadapi lawannya, seseorang pria menghalanginya. Ternyata pria itu adalah si Yongli, si beruang. Bu Fan pun bertarung menghadapinya. Sementara itu, Liang yang merupakan 13 bajingan Shanghai yang berjuluk Tuan Muda bertarung melawan Yuan Hai, si macan tutul besar. Setelah pertarungan yang cukup panjang, Liang pun berhasil mengalahkan Yuan. Setelah itu, Liang dan Fu Ban pun bekerja sama untuk menghabisi Siung. Setelah itu, Bu Fan dan Liang pun akan membawa Tuan Gao pergi ke dermaga. Namun tiba-tiba mereka diserang seseorang yang membuat Bu Fan terluka. Menyadari yang menyerang mereka adalah si Yan Fang, Bu Fan pun menyuruh Liang untuk segera pergi membawa Tuan Gao. Sialnya, Liang sempat terkena serangan yang Siung berikan. Liang yang terluka pun berusaha membawa Tuan Gao pergi dari sana. Namun ia dijegat beberapa orang anak buah Wei yang mencoba menghabisinya. Dalam keadaan terluka, Liang harus bertarung sambil melindungi Tuan Gao. Liang pun terluka parah terkena karena pertarungan itu. Di saat Tuan Gao dalam bahaya, datang seorang pria yang langsung menyelamatkan. Pria itu adalah orang nomor 1 dari 13 bajingan, dan ia berjuluk Sang Pelatih. Liang pun tewas karena luka yang ia terima. Sang pelatih pun membawa Tuan Gao dan Liang ke tempatnya. Kali ini, sang pelatih yang bertugas melindungi serta membawa Tuan Gao menuju dermaga untuk berangkat ke Hong Kong besok pagi. Di saat mereka sedang berbincang, sang pelatih pun sadar jika seseorang telah datang ke tempatnya. Ternyata itu adalah Wei dan anak buahnya yang berniat membunuh Tuan Gao. Pelatih pun bertarung menghadapi mereka semua. Dengan kehebatan yang ia miliki, sang pelatih pun berusaha untuk mengalahkan Wei. Di saat pertarungan berlangsung, datang seorang pria lain yang ternyata juga mengincar Tuan Gao. Melihat hal itu, sang pelatih pun langsung mencoba untuk menghentikannya. Pria yang bernama Hut Ahli itu juga merupakan 13 bajingan Shanghai yang berjuluk si Elang. Pertarungan mereka pun berlangsung sengit karena sang pelatih harus menghadapi dua musuh sekaligus. Di tengah pertarungan itu, si Yang Fang datang dengan membawa sal milik Bu Fan, yang artinya ia telah membunuh Bu Fan. Si Yang pun berniat menyerang Tuan Gao yang saat ini dilindungi oleh anak buah pelatih. Setelah mengalahkan beberapa orang, entah mengapa Siang malah mengurungkan niatnya. Siang juga membantu saat salah satu penyusup akan menyerang sang pelatih dari belakang. Pertarungan sang pelatih pun kembali berlanjut.
Siang yang kini telah berbalik arah membantunya melindungi Tuan Gao dengan bertarung melawan Wang Jiang. Pertarungan mereka semua pun berlangsung cukup sengit. Sang pelatih harus bertarung sambil melindungi Tuan Gao dari incaran Wei dan juga ahli. Setelah pertarungan yang sengit, Xiang pun berhasil membunuh Yuan. Wei yang terluka terkena serangan pelatih pun harus tewas dibunuh oleh Xiang. Sang pelatih pun akhirnya berhasil mengalahkan ahli. Ternyata alasan Xiang berbalik membantu karena ia menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Namun Xiang malah menantang sang pelatih untuk bertarung. Ia ingin memastikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Meski sempat menolak, sang pelatih pun tak ada pilihan lain. Pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Saling bertukar serang pun terjadi di antara mereka. Pertarungan mereka berdua pun cukup imbang karena mereka sama-sama hebat dalam ilmu bela diri. Namun entah mengapa, Xiang malah membiarkan dirinya tewas di tangan sang pelatih. Xiang melakukan hal ini karena menganggap pelatih lebih baik darinya. Hari telah pagi, sang pelatih langsung membawa Tuan Gao untuk segera pergi dari sana. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!